depan Istana Merdeka Jakarta. Sekali lagi selamat datang bagi kawan-kawan di aksi komisi ke 853. Bagi yang belum mengambil payung bisa mengambil payung, dan ada beberapa poster juga yang bisa kawan-kawan pegang. Silakan bagian di jangan sumber suara. Terima kasih.
Bagi yang masih di belakang bisa merapat ke depan, tetap bisa rapat yang berlebihan, dan di depan masih ada beberapa payung. Mari kita bisa merapat ke batas berwarna oranye. Kita menghadap ke sana, kita melakukan aksi diam terlebih dahulu. Sekali lagi silakan bagi kawan-kawan bisa merapat ke depan. Ini aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Merdeka Jakarta.
ngendalinya rapi aja. Ya Nah, kan dulu gue lo pernah, ngendalinya rapi. gue ngecek Faris, tapi gue yang ngecek kok Faris bang Kevin. Gue nanya, Des ini. Kok gue salah, gue Kevin. Faris Kevin. Sorry bang, maaf. Kelihatan juga Maaf ya, namanya Faris.
waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, kita bisa mengumpulkan payungnya dan silakan taruh di depan saya. Dan kita bisa membuat lingkaran terlebih dahulu sebelum kita mulai rotasi. Dan payung. Amin. Terima kasih untuk doa baiknya. Silakan untuk membantu bicara terlebih dahulu dan mengembalikan payung di depan. Terima kasih. Untuk refleksi hari ini akan dipadu oleh pasukan. Hidup korban, jangan diam. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di aksi Kamisan ke-853. Hidup korban, jangan diam. Jangan diam. Terima kasih karena teman-teman sudah hadir hari ini di depan istana bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Perkenalkan, nama saya Sekar Banjaran Aji. Saya seorang advokat publik dan sekarang saya bekerja untuk Greenpeace Indonesia sebagai juru kampanye hutan. Hari ini sudah Kamisan ke-853. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah teman-teman yang barangkali datang minggu lalu ketika kita semua turun ke jalan untuk merayakan atau bahkan menangisi Indonesia gelap. Langit Jakarta sore ini juga gelap, dan rasanya keadilan bagi korban pelanggaran HAM juga tidak kunjung terlihat seiring dengan gelapnya langit Jakarta dan gelapnya Indonesia. Di dekat. Oke. Teman-teman semuanya, hari ini Indonesia gelap, tapi berdirinya teman-teman semua di sini adalah harapan bagi korban. Hari ini Indonesia gelap, tapi adanya kawan-kawan di sini adalah semangat, adalah nyala lilin dari kegelapan itu. Saya berterima kasih karena teman-teman semuanya sudah datang dan bersolidaritas bersama-sama.
Saya yakin kitalah nyala lilin itu, dan kitalah yang akan bisa membebaskan Indonesia dari kegelapan itu jika kita bisa terus bersolidaritas sesama korban. Saya ingin mengutip salah seorang penulis, namanya Elizabeth Pisani. Dia menuliskan dalam bukunya Indonesia Etc. bahwa Indonesia dia ibaratkan sebagai bad boyfriend, atau pacar yang buruk. Karena Indonesia tidak pernah bisa menghandle hal-hal yang pokok, yang asasi untuk warganya. Teman saya yang lain, Aan Mansur, seorang penyair, dia menyebutkan bahwa negara ini didesain untuk mematahkan hati rakyatnya setiap detik dan setiap menit. Pertanyaannya, apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama? Apakah teman-teman juga sedang merasakan bahwa relasi kita dan negara dalam relasi yang, dan apakah teman-teman semua juga merasakan bahwa negara sedang mematahkan hati kita setiap hari berkeping-keping? Teman-teman, atas rasa patah hati itu, atas rasa frustasi, atas bagaimana negara ini menyikapi dan melengkapi warga negaranya, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada teman-teman semua di sini. Pertanyaan yang saya ingin teman-teman semuanya catat baik-baik dan simpan, kemudian refleksikan baik-baik. Atas segala tangis, atas segala kesedihan, dan atas segala hal-hal yang memuakkan kita tentang Republik ini, revolusi apa yang kita siapkan sore ini? Revolusi apa yang kita siapkan nanti malam? Revolusi apa yang kita siapkan besok pagi? Revolusi apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama korban, sebagai orang yang merasa solidaritas itu penting dan bermakna? Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan banyak orang, dan ini bersama-sama kita nyalakan lilin untuk masa depan Indonesia, untuk menjaga harapan itu tetap ada. Saya ingin bacakan dulu beberapa rundown yang saya dapatkan dari panitia. Jika nanti ada beberapa teman yang ingin melakukan refleksi dan ternyata belum ada di rundown ini, harap menghubungi panitia. Refleksi yang pertama, kita bersama adalah korban dari bencana karhutla dan asap kebakaran hutan di Palembang. Tepuk tangan buat teman-teman yang hadir. Berikutnya ada pembacaan puisi dari Yona Perwitasari, penyair Jepara. Semoga Yona sudah di sini. Tepuk tangan buat Yona. Berikutnya orasi dari Nera dan Kalea, siswa SMA Gonzaga. Nela dan Ibu sudah di sini. Selanjutnya adalah orasi juga dari Satria Naufal, Koordinator Pusat BEM-SI Kerakyatan 2024. Kawan Satria semoga sudah di sini. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kuliah terbuka dari Komandan, saya sering sebutnya Komandan, Afif Abdul Qayyim. Bang Afif adalah bagian dari tim advokasi untuk demokrasi sektor keadilan pajak. Selanjutnya ada paduan suara di Gitaku. Setelahnya ada keluarga tani dari Padang Halaban. Benar saya sebutkan, semoga sudah hadir di sini. Terus kemudian selanjutnya ada paduan suara Gitaku
kita akan ditutup doa dan selanjutnya foto bersama. Sudah semua teman-teman, semoga nanti yang belum masuk ke dalam rundown mengharap menghubungi panitia untuk bisa kami tambahkan. Hidup korban! Jangan diam! Berdiri. Sekali lagi ya. Hidup korban! Jangan diam! Sekali lagi ya, kenapa hidup korban? Jangan diam. Jangan diam, kalian diam lawan ya. Sekali lagi ya. Hidup korban! Jangan diam! Saya senang sekali kalau banyak anak muda di sini dan hari ini kita kedatangan anak-anak Anies. Semoga mereka juga bagian dari masa depan Indonesia yang menyenangkan, yang bisa membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, kita mulai dengan refleksi dari korban asap kebakaran hutan di Palembang. Sebelum saya serahkan mic ini kepada korban yang langsung dari Palembang datang ke hari ini ke sini, saya ingin menyampaikan bahwa Palembang adalah satu titik dari berbagai banyak titik api yang ada di Indonesia. Titik api itu berasal dari gambut yang rusak, yang dirusak oleh perusahaan yang kemudian menanam akasia untuk pabrik kertas atau menanam sawit. Kebakaran itu bukan hal yang aneh buat mereka sejak perusahaan hadir. Dan kebakaran itu terjadi terus-menerus. Beberapa kebakaran hebat yang kami catat ada di tahun 2019, dari mulai 2015, 2019, dan 2023. Asap kebakaran itu gak cuma dialami oleh warga Indonesia, bahkan asapnya itu sampai ke Singapura dan Malaysia. Kita sebagai bangsa yang mengaku punya hutan yang luas, kita mengaku sebagai bangsa yang mempunyai hutan yang luas, adalah bangsa yang sama yang membiarkan hutan kita rusak dan akhirnya menyebabkan masyarakat mengalami banyak masalah, mulai dari masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, sampai mereka harus hidup penuh dalam ketakutan. Hari ini kebakaran seberapa luas ya? Tahun ini kebakaran berapa banyak ya? Dan anak-anak saya akan menghirup nafas asap sebanyak apa ya? Bahkan di negara ini bernafas pun tidak aman, kawan-kawan. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan beberapa refleksi dari korban langsung. Sekali lagi, hidup korban! Jangan diam! Pertama, saya ingin undang ke depan Kak Jai. Silakan Kak Jai. Tepuk tangan teman-teman buat Kak Jai. Kak Jai adalah seorang petani, pengelola rawa dari Lebung Hitam, Oki. Nanti Kak Jai bisa cerita lokasinya di mana lebih tepatnya. Kak Jai selain bertani, merawat karetnya, dia juga mempunyai sebuah usaha bersama-sama dengan teman-temannya, usaha walet. Dan karena kebakaran hutan itu, beberapa saat yang lalu, rumah walet yang Kak Jai bangun dengan susah payah itu terbakar. Hari ini teman-teman, Kak Jai membawa puing-puing itu dan ingin membagikan cerita ini kepada teman-teman di sini. Silakan Kak Jai.
kasih teman-teman atas waktunya. Perkenalkan, nama saya, kalau teman-teman yang lain panggil Jai, tapi nama asli Pralensa. Jadi saya salah satu korban kebakaran dari kebakaran 2003. Jadi tempat saya itu, nama desa itu Desa Legum Hitam, Kecamatan Tulung Selatan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada 11 orang terhitung dengan saya. Pada saat ini kami berjuang, kami melakukan gugatan terhadap korporasi yang konsesi mereka terbakar. Jadi ini dalam proses gugatan yang kami melawan hal itu. Jadi saya sebagai korban kebakaran, saya membawa beberapa puing-puing sisa walet yang terbakar di 2023 kemarin. Jadi ini ada sedikit sih, nggak bisa kita bawa banyak dari mesin yang seng ini aluminium yang terbakar habis. Jadi semuanya habis. Jadi kita berharap kepada pemerintah, kita minta menghentikan aktivitas-aktivitas kerusakan terhadap lingkungan, perampasan hak kelola terhadap masyarakat. Jadi mereka ini bisa kita sebut sebagai bukan lagi kejahatan sih, kalau kejahatan kita sebut dengan pelecehan terhadap lingkungan, terhadap lahan gambut, yang melakukan kerusakan yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam hal itu mereka mengatakan itu adalah masyarakat yang melakukan kegiatan lokal pembakaran. Tapi di sini kita akan membuktikan dalam gugatan ini bahwa masyarakat tidak sepenuhnya bersalah, dan yang bersalah itu adalah perusahaan, korporasi-korporasi yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan kerusakan terhadap lahan gambut. Jadi kalau di daerah saya itu hampir tidak ada lagi hutan. Ada sedikit hutan yang saat ini kami pertahankan. Di desa saya itu ada luas 32.000 hektar wilayah Desa Legum Hitam. Di dalamnya ada 22.000 hektar tanaman industri ATI dari PT BMH, salah satunya yang kita gugat sekarang ini. Dan di sisa 22.000 hektar itu ada 4.135 hektar masih lahan gambut, lahan yang kami anggap sebagai ruang hidup yang saat ini kami kelola. Namun lahan itu sekarang ini lagi diusahakan atau diupayakan oleh pemegang izin, yang mana izin itu tidak ada konfirmasi dari masyarakat sekitar, utamanya kami sebagai masyarakat pengelola Rawang. Sehingga kami harus berjuang mempertahankan lingkungan kami, dan harapan kami ke Jakarta agar pemerintah memberikan hukuman atau aturan-aturan undang-undang yang berbentuk eksekutif terhadap pelaku kejahatan lingkungan itu. Jadi harapan kita di sini supaya hak kelola dan ruang hidup kita sebagai masyarakat itu benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Jadi di sini saya menyampaikan, tak banyak bisa saya sampaikan, dan itu terima kasih kepada teman-teman yang lain telah memberikan waktu dan ruangnya kepada kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jai mungkin bareng-bareng bersama teman-teman kita bareng-bareng yel-yel gitu korban. Oke teman-teman, kita yel-yel. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! 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 Terima kasih banyak Kak Jai. Terima kasih buat teman-teman dari Sumatera Selatan yang sudah hadir hari ini. Selanjutnya teman-teman, kita
mendengarkan sahabat kita Yona Prawikasari, seorang penyair dari Jepara yang akan membacakan puisinya. Yona, silahkan. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini saya ingin membacakan dua puisi yang saya tulis dalam buku Saksi-Saksi. Jadi buku ini bercerita tentang korban tragedi yang terjadi di Indonesia mulai dari 1965 sampai hari ini. Dan ada satu puisi yang saya tujukan untuk teman-teman hari ini di sini. Judulnya Payung Hitam Kamisa. Mungkin tanganmu tak cukup cekatan menghapus nama putramu dari halaman indeks buku sejarah. Suaramu juga tak senyaring mesin sedot debu di gedung pemerintah. Rapikan sobekan arsip dari ruang bawah tanah. Kau masih saja bertanya, di mana anak-anak kami? Meski langit kami selalu sama, 2 dekade, simpan rindu bagai sepotong tali di lehermu. Tubuh mereka mungkin teridentifikasi dalam pose kejang saat tinju sekuat palu menghantam perut, garis sayap merias pelipis, otot pitam, satu-satunya hiburan dari efek linglung. Sebelum butir peluru jadi bonus tiket kesunyian. Nama-nama jadi kabar burung antara berkas kerja dan pidato penuh melankoli. Saya mau bacakan satu puisi lagi. Ini tentang tragedi hari pertama Mei 98 di Plaza Klender. Mungkin ada teman-teman yang menjadi saksi di sana. Cerita tentang Gunawan, barangkali teman-teman sudah tahu atau yang biasa dipanggil dengan Igun. Hari terakhir kau memanggil nama anakmu. Di antara api porak-poranda dan suara anak-anak yang berletupan seperti lelatu, dalam hatimu yang kacau, kau hanya berharap dapat menarik tangan anakmu dari sejarah yang berkobar itu. Dari balik bambu asap yang melelapkan ketakutan setelah panas meleburnya. Kadang masa lalu itu masih bergemerisik di dalam lamunanmu. Andai saja ketika itu kau berjalan di sampingnya saat ia pulang, atau melarangnya pergi kemanapun dengan keras kepalamu. Mungkin kau tak harus ikut memilah-milah harapan di antara air mata orang tua lain, yang bahkan kesulitan mengenali wajah anak mereka sendiri saat itu. Sebuah nama, ya, baru itu satu-satunya pemberian darimu untuk masa kecilnya. Hingga terakhir kali kau memanggilnya di gedung itu. Saat bunyi pecahan kaca, saat kecemasan di wajah anak-anak lain berhamburan, berjatuhan dari atas kepalamu. Kau tak lagi mendengar suara balasan itu, yang biasanya lekas menyahutmu. Seakan lidahnya telah mengerut seperti plastik yang mengering setelah api merayap di sekujur tubuhnya. Mungkin anak itu adalah Igun, atau barangkali seorang anak lain yang serupa nasibnya pada hari itu. Namun kau tetap memberinya kedamaian dengan doa-doa dan ziarah. Sementara Mei, kau menolaknya lupa sebagai semata peringatan, atau impian yang terbakar, atau jiwamu yang telah linglung. Kau tak ingin menyerah oleh suara di ujung telepon yang mengancammu agar selamanya diam. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Yona. Kemarin kita lihat ada
musik dilarang untuk dinyanyikan. Jadi hari ini kita bisa mendengarkan Kak Yona membaca puisi adalah sebuah keajaiban. Karena bisa jadi di Indonesia yang gelap ini, besok kita tidak bisa lagi membaca puisi terbuka di depan istana. Hidup korban! Jangan diam! Teman-teman, selanjutnya ada 2 teman muda dari SMA Gonzaga, Nera dan Kalea, yang akan berorasi buat kita semua. Silahkan. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Selamat sore, Bu Sumarsi dan kawan-kawan. Tan Malaka pernah berkata, dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Kalimat ini menyuarakan dengan tajam bahwa meski seseorang telah tiada, perjuangannya akan terus ada, bahkan berlipat kali ganda. Sebagai seorang pelajar, kami berdiri di sini karena kami ingin turut terlibat dalam perjuangan ini. Kami sangat sadar bahwa keadaan rakyat Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Para penguasa menyembunyikan kebobrokannya dengan korupsi beserta ketidakadilan lainnya, termasuk tidak pernah tuntas menggarap pelanggaran HAM berat di negeri ini. Mereka, para penguasa, kerap kali ditunggangi banyak kepentingan, sedangkan rakyat membutuhkan keadilan. Kami sangat prihatin sebagai generasi muda melihat kenyataan bahwa semakin banyak anak muda yang memilih untuk tidak bersuara menghadapi ketidakadilan yang mereka sendiri saksikan atau alami. Para pelaku kejahatan masih leluasa, sementara perjuangan para korban seringkali terabaikan. Kelompok penguasa menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa kebenaran seringkali teredam. Lantas, apa sebenarnya peran penguasa dalam memperbaiki sistem yang ada? Jangan-jangan para penguasa hanyalah monster. Alih-alih menyejahterakan rakyat, mereka malah menjadi monster membahayakan rakyat. Mereka tidak lebih dari monster yang membahayakan gagasan sakral demokrasi. Mereka monster yang tidak pernah berpihak pada yang terpinggirkan. Dengan menyembunyikan ambisi mereka sendiri, kepada rakyat mereka bicara mengenai kebesaran negara. Dengan menyembunyikan keserakahan mereka sendiri, tiada hentinya mereka mengolok-olok ketidakadilan. Kita berada dan berdiri di sini karena kita mau membangun monumen harapan, merawat perjuangan, serta tidak ada kata lain selain lawan. Lawan itu terus. Akhir kata dari kami, teruslah semangat untuk terus berjuang. Perjuangan ini tentu tidak mudah dan berintangan selalu akan menghadang. Akan tetapi, kita tidak pernah sendirian. Kita berada dan berdiri menjadi satu untuk melawan. Kebenaran tidak akan pernah padam sekalipun suara kita dibungkam. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Dari Nera dan Kalea, kita belajar bahwa penguasa itu seperti monster. Dan itu diucapkan pelajar-pelajar Indonesia. Selanjutnya teman-teman, kita mendengarkan Gabriel, musisi dari Bekasi. Gabriel, sudah siapkah?
Halo, selamat sore teman-teman. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, saya Gabriel Level Examen. Saya salah satu penyanyi dari Bekasi yang akan mempersembahkan satu buah lagu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkumpul pada sore hari ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada Pertamina yang sudah menjadi pemimpin puncak klasemen korupsi di Indonesia pada saat ini. Ya, korupsi terus ya, tapi nggak tahu itu apa. Terima kasih. Ya, sebentar. Oke, lagu yang akan saya nyanyikan adalah lagu milik Marginal yang berjudul Negeri Ngeri. Buat teman-teman yang tahu lagunya mungkin boleh nyanyi bersama ya, tepuk tangan. Inilah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terbentang luas samudra biru. Tapi tetaplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita dari cerita dan derita menderita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah-bocah kecil merintis, melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, caranya gelap, tiada berbintang dari cerita dan derita menderita. Sampai kapankah derita ini yang kaya darah-darah air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi. Apa boleh nyanyi lagunya bareng-bareng? Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, buruh kerap dihadapi penderitaan. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Dinodai, dinodai, didustai, didustai, digagahi, dibodohi, dikuasai para penguasa anjing. Inilah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terempah luas samudra biru. Tapi tetaplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita dari cerita dan derita menderita. Terima kasih teman-teman. Hidup korban. Jangan diam. Jangan jadi polisi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Gabriel dari Bekasi. So teman-teman, kita lanjutkan refleksinya. Kita kedatangan Satria Naufal.
Koordinator Pusat BMSI Kerakyatan 2024 untuk menyampaikan refleksinya. Silakan Naufal. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Ingat, hidup korban bukan hidup Jokowi seperti yang dikatakan Prabowo ketika Lut tergerindra, kawan-kawan. Pertama, kita harus sadar betapa jauh paradigma penguasa dengan kita. Di saat kita di setiap hari, setiap Kamis selalu teriak hidup rakyat, hidup korban, tapi penguasa-penguasanya masih bilang hidup Jokowi. Begitu murah, begitu hina penguasa yang abai pada gerakan sipil, bahkan membantah gerakan-gerakan yang kita bangun dengan hanya satu representasi kata hidup Jokowi. Yang kedua, kawan-kawan, pekan ini masih kita anggap sebagai pekan Indonesia gelap. Masih kawan-kawan? Masih kawan-kawan? Hashtag atau tajuk Indonesia gelap tidak ada sebanding dengan hashtag Indonesia terang yang dibeli oleh rezim 7.000 atau 700 perak per tweet. Artinya buzzer-buzzer itu tidak sebanding, kawan-kawan. Indonesia gelap bukan tentang saya, bukan tentang milik kawan-kawan, tapi milik rakyat Indonesia. Dan yang lebih penting, Indonesia gelap adalah tajuk yang mempersatukan seluruh kelas, mempersatukan seluruh usia, mempersatukan seluruh pandangan yang percaya bahwa hari ini, kemarin, dan esok Indonesia gelap karena kita takut, khawatir, marah, kecewa pada kondisi negara yang penuh ketidakpastian dan penuh kebohongan. Sebelum kita masuk dan mungkin membedah 13 tuntutan bahkan lebih dari hari Senin kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil turun ke jalan, hari Kamis, hari Jumat, kita bedah bagaimana pemerintah atau penguasa merespon gerakan sipil, merespon proses kritik yang kita lakukan. Kita mulai dari yang pimpinan paling tinggi bernama Presiden Prabowo Subianto yang bilang bahwa enggak, kita dibilang tidak ada Indonesia gelap, kau yang gelap. Tajuk kabur aja dulu dibalas sama pemerintah, kabur aja, kalau bisa nggak usah balik. Kayak nggak pernah kabur kalau kata bapak. Ada lagi yang bilang, ketua MPR RI bilang aksi kemarin aksi yang kontraproduktif. Lantas yang dilakukan mereka kemarin, hari ini dan besok, apakah jauh lebih produktif dibanding kita yang lakukan, teman-teman? Apakah jauh lebih produktif dari kita lakukan? Tidak. Keseharian mereka akan mengumpulkan masa-masa untuk membayar, untuk membalas tajuk Indonesia gelap, membayar polisi untuk menginjak-injak masyarakat, militerisasi sipil di mana-mana. Pemerintah bilang boleh kritik asal jangan hina-hina konstitusi. Pemerintah jangan ajari kami konstitusi. Jika hari ini saja banyak kabinet-kabinet yang melanggar undang-undang karena dia menjadi TNI aktif, jangan pernah ajari kami perihal masalah taati konstitusi jika wakil presidennya saja menabrak konstitusi. Jangan pernah ajari kita semua bicara konstitusi dan undang-undang jika mereka saja mengkhianati undang-undang KPK, mengkabut revisi undang-undang ugal-ugalan, dan melambatkan undang-undang yang progresif seperti masyarakat adat dan sebagainya macamnya. Saya ingin coba refleksi pada satu cerita yang begitu mendalam. Senior kita semua bernama Munir, ketika ingin berangkat S2 ke Belanda, dia ditanya oleh stafnya, ingin naik maskapai apa? Ada KLM, SQ, dan Garuda.
Dan Munir memilih Garuda dengan alasan agar uangnya kembali ke negara. Dan dia dibunuh di udara oleh komplotan maskapai-maskapai itu. Hari ini banyak teman-teman yang memilih tidak memakai Pertalite agar subsidi tepat sasaran. Dan teman-teman menggunakan Pertamax untuk memberikan rasa respect kepada pemerintah untuk subsidi. Tapi ternyata Pertamax itu dioplos untuk kepentingan-kepentingan pejabat dan memimpin Liga Klasmen kalau kata Abang tadi. Begitu gelap. Lantas argumentasi apa? Pemerintah beserta kroni-kroninya bisa membantah gerakan kita, bisa membantah tajuk kita, bisa membantah argumentasi kita mengenai Indonesia gelap. Lagi-lagi kawan-kawan, tajuk Indonesia gelap murni daripada kesadaran kolektif kita bernegara. Dan begitu bersyukurnya kita dihadapkan pada kondisi dan tajuk Indonesia gelap sebagai perekat dari semua kelas. Dan pemerintah ingin coba memisahkan kelas dan kelas, umur dan umur kita dengan bilang Indonesia masih terang, Indonesia tidak gelap dan sebagainya macamnya. Itu adalah upaya pemerintah memisahkan kita dari kelas ke kelas, dari umur ke umur dan lain sebagainya macamnya. Dan jangan pernah diam teman-teman. Hanya ada satu kata apa teman-teman? Hanya ada satu apa? Apa? Terakhir teman-teman, jika teman-teman pernah berpikir 5 menit sebelum teman-teman tidur, apakah pemerintah layak diapresiasi karena begitu responsif ketika LPG meledak, ada 2 orang meninggal di Tangerang, dia langsung stopkan kebijakan itu. Ada masalah di Kementerian Dikti, dia langsung pecat. Apakah teman-teman pernah berpikir itu perlu diapresiasi? Saya akan memberikan preferensi bahwa itu tidak perlu diapresiasi. Mengapa? Itu adalah kewajiban yang sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah. Hari ini juru bicara istana selalu bilang apresiasi dong kepemimpinan Prabowo sekarang. 2 hari ada masalah, pecat. 2 hari ini potong, bersikap. Itu wajar, itu biasa. Kenapa dianggap luar biasa? Artinya ada pola pikir dan standar yang lebih rendah menganggap itu adalah luar biasa. Karena rezim-rezim sebelumnya jangankan direspon, malah dibantah. Itu adalah standar daripada kewajiban pemerintah yang punya seluruh fasilitas untuk melakukan apapun. Itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa. Jangan pernah termakan oleh omongan juru bicara, kroni-kroni pemerintah bahwa apresiasi dong, ini adalah tindakan luar biasa. No, ini biasa. Karena mereka digaji pakai sedikit banyaknya gaji kawan-kawan dan kita semua. Sepakat teman-teman? Mereka bilang kita penyebar hoax, karena kita harus percaya penyebar hoax yang paling valid adalah pemerintah, karena dia punya fasilitas dan uang-uang yang diambil dari kita. Sepakat teman-teman? Sudah sepatutnya ketika masyarakat mengalami misinterpretasi, sudah sepatutnya pemerintah meluruskan dan merombak seluruh menteri-menteri yang bermasalah. Dia membangga-banggakan kita ada masalah langsung pecat menteri ini. Dari seluruh menteri, wakil menteri yang bermasalah, cuma 1 yang dipecat. Sisanya Prabowo nggak berani, presiden nggak berani, perangkat-perangkat di istana nggak berani. Karena mungkin menteri-menterinya pimpinan partai politik. Kalau mau fair, kalau mau berani, sikat semua dong. Yang buat meninggal di Tangerang 2 orang karena antri LPG ibu-ibu, pecat dong. Yang berintervensi untuk istrinya jadi bupati, pecat dong. Begitu banyak gitu. Efisiensi influencer gak jelas dibuat jadi staf sus. Untuk apa? Untuk menggalang kekuatan pemerintah untuk lebih jauh pada gerakan sipil. Intinya saya berpesan pada kawan-kawan semua, untuk kita Indonesia gelap harus mengudara selamanya sampai pemerintah betul-betul sadar bahwa gerakan sipil, bahwa masyarakat sipil adalah variabel besar dalam terciptanya kesejahteraan masyarakat dan negara.
Hidup korban. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Naufal. Teman-teman semuanya, setelah ini kita akan mendengarkan kuliah terbuka dari Afif Abdul Khoyim, bagian dari tim advokasi untuk demokrasi sektor keadilan pajak. Teman-teman, karena ini kuliah umum, teman-teman kalau mau duduk silahkan duduk masih di lingkaran yang sama, duduk, dan kita mendengarkan kuliah dari Komandan Afif. Nah, Komandan. Kita perlu pusat nggak, Komandan? Kita sekar. Terima kasih teman-teman. Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Nah, tadi ada yang cukup menarik dari kawan Naufal bahwa pekan ini adalah pekan Indonesia gelap. Kenapa masih Indonesia gelap? Selain dari langitnya yang masih gelap, tapi masa depan kita juga masih gelap. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi sama teman-teman dari Kontras dan juga teman-teman dari kampanye untuk ngomongin soal pajak. Masih ingat pajak akhir tahun kita ngeributin soal TPN? 12% persis. Kenapa kita masih ngeributin itu? Dan terakhir minggu lalu pada saat teman-teman aksi, kita juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal PPN 12% yang secara matematis memang direkayasa tapi hasilnya tidak naik. Permasalahan itu memiliki dua persoalan serius. Selain persoalan serangan terhadap konstitusi, merobohkan negara hukum. Kenapa? Karena peraturan pokoknya yang ada dalam undang-undang tentang pajak itu belum dibatalkan. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu hanya merevisi, merekayasa nilai-nilainya sehingga nggak terlihat kenaikannya itu. Nah, karena direvisi, selain oleh revisi melalui peraturan menteri, padahal seharusnya ketika merevisi, menurut konstitusi, bahwa pengaturan pajak atau pungutan yang sifatnya memaksa, pernah nggak dipajakin? Pernah nggak dipungut secara paksa, teman-teman? Itu harus diatur melalui undang-undang. Kemarin diatur melalui apa? Peraturan yang dibuat oleh Sri Mulyani. Kesalahan satu terhadap pelanggaran konstitusi, bahwa pajak dan pungutan yang sifatnya memaksa harus diatur melalui undang-undang, nggak bisa diatur melalui peraturan menteri. Yang pertama. Yang kedua, karena peraturan kenaikan PPN soal 12% itu masih tetap berlaku meskipun direvisi, kedepannya di lain waktu, bisa sehabis lebaran atau pas Ramadan atau pas nanti mau libur Natal atau akhir tahun 2025, muncul lagi bahwa pemerintah nggak ada duit, kita naikin lagi pajak PPN. Akhirnya kita nggak ada kepastian hukum. Sementara setiap orang di dalam konstitusi dijamin kepastian hukum. Pelanggaran serius yang kedua. Nah, selanjutnya kita juga melihat teman-teman bersama dengan 7 para pemohon, kebetulan di sini ada beberapa, nanti bisa ambil bagian. Itu ternyata merasakan dampaknya. Meskipun tadi secara matematis direkayasa, hasilnya tidak kelihatan, tapi tahu nggak, pajak yang hari ini terapin 11% itu dampaknya sangat luar biasa. Kenapa? Teman-teman, saya dapat cerita dari teman-teman yang ada di Pulau Pari, datang ke Jakarta menggunakan kapal laut. Ongkos transportasi dipajakin. Teman-teman yang masih kuliah, biaya kos, biaya makan, apalagi yang teman-teman butuhkan, paket pulsa, kena pajak nggak? Nah, biaya pendidikan jadi murah atau malah mahal? Kecekek kita.
Masa hal-hal yang sifatnya esensial harus dipajakin? Belum teman-teman disabilitas, beli alat bantu, kami mendengar, menyimak sekali. Yang seharusnya itu bebas pajak, tapi kenyataannya malah dipajakin. Bahkan dikategorikan alat bantu disabilitas sebagai barang mewah. Gila nggak ini pemerintah? Harus dilawan nggak teman-teman? Lawan! 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 Nah, selanjutnya yang paling berbahaya. Ini saya nggak akan lama-lama karena nanti akan kebagian teman-teman yang lain. Pernah dengar nggak kalau pajak itu punya nilai dari 5% angkanya sampai dengan 15%? Terus kita mempertanyakan, apa sih pemerintah menaikkan pajak atau menurunkan pajak? Apa karena proyek makan bergizi gratis? Atau menggaji staf khusus atau utusan khusus yang udah tahu kita defisit tapi malah menambah pejabat? Dari mana duitnya? Dari mana? Dasmu. Nah, dari pajak. Sementara kita kosong duitnya. Kalau itu alasannya, nggak ada kejelasan. Kenapa? Karena suka-suka presiden. Dan ini berbahaya. Memberikan diskresi yang luas terhadap pemerintah, check you presiden, untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang sangat-sangat subjektif. Apakah kita harus mengontrol itu? Harus mengontrol itu? Kita harus mengontrol itu. Di mana batasan-batasan kewenangan presiden? Dan yang paling penting, ternyata di Senayan itu pada diem. Mereka harusnya DPR itu bunyi, bersuara, lantang, menyampaikan keberatan terhadap persoalan pajak. Apa alasan menaikkan dan apa alasan menurunkannya? Dan ini tidak ada yang bunyi. Berbahaya sekali buat iklim demokrasi. Sudah mah kita tidak sedang sehat dalam iklim ekonomi, demokrasinya diporak-porandakan, dan itu berbahaya. Namun hari ini, sore ini, kami sangat senang melihat bahwa denyut perlawanan itu hadir, bersuara tidak jauh dari meja kerja presiden. Apakah angin konstitusi itu akan terasa sampai meja kerja presiden? Kita mengharapkan itu terus berlanjut, maka kontinuitas perlawanan dari teman-teman sangat terus dibutuhkan. Untuk itu, karena kemarin itu baru pendaftaran, jadi kami juga memohon kepada teman-teman untuk mengawal ini. Karena pajak ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari mulai ujung kaki, urusan sampo sampai dengan urusan kaki, kuku, itu pun juga tidak lepas dari produk-produk, item-item, jasa-jasa atau apapun yang berkaitan dengan kebutuhan kita akan dipajakin. Kalau bahasa istilah ilmiahnya regresif. Semua orang akan kena, persis kayak KUHP yang tahun 2023 akhir disahkan, senyap-senyap berlaku dan semua bisa kena. Dan ini berbahaya. Makanya harus diawasin, dipantau, dan kita mendorong Mahkamah Konstitusi, hakim-hakimnya untuk secara serius mempertimbangkan keresahan publik yang diwakili oleh para pemohon yang terdiri dari perempuan nelayan, organisasi disabilitas, penyandang disabilitas, ada juga pengemudi ojek daring, dan juga mahasiswa yang memiliki banyak keresahan imbas dari kenaikan pajak yang saat ini berlaku 11%. Terlebih kalau pajak beneran diberlakukan 12%.
akan lebih dahsyat lagi dampak secara ekonomi, dan akan lebih mengkhawatirkan lagi bagaimana ternyata demokrasi kita diporak-porandakan karena tidak ada yang bersuara terhadap hal ini. Nah, di titik yang lain ada 3 hal lagi yang sedikit ingin saya sampaikan terkait dengan indikator yang harus dipenuhi untuk melihat apa sih yang diberikan oleh para pemohon ini yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah dia warga negara Indonesia, karena kebijakan ini akan berlaku untuk setiap orang, terlebih warga negara Indonesia. Ada buktinya, KTP, ada lahir. Yang kedua, apa yang harus dibuktikan? Mandat konstitusi. Apa mandat konstitusi? Bahwa kita boleh mengajukan komplain terkait kebijakan pajak yang semrawut ini. Karena ada amanat dalam konstitusi. Individu ataupun kelompok individu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat menarik. Kalau kita lihat websitenya Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang paling banyak diuji itu ada undang-undang tentang yang berkaitan dengan urusan politik. Ada lebih 35 kali permohonan, mental semua, dari mulai partai politik, tokoh, mental, tidak dikabulkan sama Mahkamah Konstitusi. Tapi di ujung diajukan oleh teman-teman mahasiswa, Mahkamah Konstitusi berubah. Dan saya melihat perubahan itu kalau di exercise akan berhasil juga. Sebagaimana pepatah, sedikit demi sedikit perbaiki di bukit, atau bahasa pepatah yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang ketiganya, karena ada persoalan yang sangat spesifik dirasakan berdampak secara serius oleh para pemohon konstitusi ini. Perempuan nelayan, karena dia perempuan, teman-teman yang perempuan, misalnya kesehatan reproduksi, dipajakin nggak teman-teman beli softtek? Dipajakin nggak? Masuk list nggak untuk barang yang dikecualikan dari pajak? Padahal itu adalah barang yang esensial. Kita bisa komparasikan dengan teman-teman perempuan yang ada di penjara. Kesusahannya minta ampun untuk mendapatkan kesehatan reproduksi. Terlebih perempuan yang di luar. Dampak kesehatan reproduksi yang dibiarkan oleh negara akan sangat berbahaya. Apalagi ngomongin soal kesehatan, akan sangat serius. Kita mau menuju Indonesia cemas 2045. Tanda-tandanya sudah ada dari sekarang. Terus ada perwakilan dari teman-teman mahasiswa. Yang satu nggak dapat beasiswa. Sudah tahu kalau dia nggak dapat beasiswa, bayar pendidikan terlebih di sekolah swasta. Seberapa banyak sih kursi pendidikan tinggi yang ada di negeri? Dan seberapa banyak kursi untuk kuliah di perguruan tinggi swasta? Dan berapa banyak mahasiswa yang dari kuliah swasta? Ketika kita melihat bahwa komponen biaya pendidikan itu banyak banget, maka beban pendidikannya pun juga akan melonjak. Teman-teman pasti banyak mahasiswa pernah ngalamin mahasiswa, meskipun juga saya.
mengalami kenaikan warteg aja gope, aduh kita tawar-menawar, Mbak jangan naikin dulu dong. Kadang-kadang seperti itu, apalagi ini negara kebijakannya naiknya nggak kira-kira. Kalau beberapa studi literatur menyampaikan 11 ke 12 itu bukan 1%, justru jauh dari situ. Nah ini hitungan matematis yang kita perlu teliti lebih lanjut, teman-teman harus rajin lagi merisetnya. Nah yang selanjutnya perwakilan yang paling menarik itu adalah persoalan infrastruktur bagi teman-teman disabilitas. Kami mendengar dan juga menyimak bahwa infrastruktur untuk teman-teman disabilitas, aksesibilitasnya ternyata belum terpenuhi. Mau naik busway, mungkin kita bisa membayangkan kerepotannya teman-teman yang punya alat bantu kaki misalnya, sehingga jalan satu-satunya agar dia bisa sakset dari satu titik ke titik yang lain ya mungkin dia ngandelin ojek online atau tukang ojek pangkalan, dan tentu biayanya nggak semurah naik transportasi umum. Nah sementara naik transportasi dipajakin juga. Nah ini dampak serius yang juga dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Selebihnya ya tentu pasti tukang ojek sendiri, apalagi yang ngandelin paket-paket, karena paketnya sendiri juga kan kena pajak. Nah mungkin itu dari saya teman-teman, mudah-mudahan nggak bosan dengerinnya. Namun bolehkah Kak Sekar ada sedikit tambahan dari Bang Anto atau juga dari Kak Novi dari Solidaritas Perempuan untuk menyampaikan tambahan beberapa komentar terkait dengan gugatan. Tapi yang pasti kita harus ingat bahwa kenaikan PPN 12% ini juga adalah indikator kalau Indonesia sedang gelap. Indonesia tidak pernah baik-baik saja. Indonesia tidak terang seperti yang disampaikan oleh buzzer-buzzer di luar sana. Kalau teman-teman tadi disampaikan sedikit tentang perempuan, lebih dari itu anggaran pajak kita tidak pernah memihak kepada perempuan. Lebih dari itu, alokasi pajak kita hari ini tidak untuk perlindungan perempuan. Ketimpangan pajak masih saja terjadi. Perempuan tidak terlindungi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman perempuan di sini, jika boleh memilih gitu ya, ibunya di rumah, apakah harus memenuhi kebutuhan makan keluarganya, atau harus memenuhi pendidikan anaknya, atau apakah ibunya akan memprioritaskan, atau teman-teman di sini apakah akan memprioritaskan untuk kesehatan teman-teman secara reproduksi? Mana teman-teman perempuan yang akan pilih? Kebutuhan di rumah atau kebutuhan khusus perempuan, mana yang akan teman-teman pilih? Tentunya saya yakin mungkin teman-teman akan memilih kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Tapi yang tadi Kak Afif sampaikan, bahwa kenaikan pajak 12% sangat berdampak kepada perempuan. Tidak hanya soal tidak hanya soal pembalut, tidak hanya soal kesehatan reproduksi, lebih dari itu, Solidaritas Perempuan mencatat kenaikan pajak juga berdampak terhadap PHK. Itu juga menyebabkan banyak perempuan memilih untuk bekerja di sektor yang tidak aman seperti PRT, dan berdampak kepada feminisasi migrasi hari ini yang masih berwajah perempuan tanpa perlindungan. Mungkin teman-teman di luar sana pernah mendengar PRT kita disiksa, PRT kita tidak dilindungi, PRT kita terjebak dalam perdagangan orang, dan itu semuanya adalah perempuan, teman-teman. Selain itu, pajak hari ini, PPN kita hari ini
juga digunakan untuk menggusur perempuan, juga digunakan untuk menggusur masyarakat, untuk membangun mega-mega proyek yang tidak pernah dibutuhkan oleh perempuan, yang tidak pernah dibutuhkan oleh masyarakat. Perempuan digusur, masyarakat digusur. Itulah negara hari ini. Indonesia benar-benar gelap, teman-teman. Hidup perempuan, hidup korban. Jangan diam. Selanjutnya diteruskan oleh kawan kita Bang Anto. Terima kasih teman-teman. Hidup rakyat. Hidup perempuan yang melawan. Teman-teman, tadi sudah disampaikan terkait dengan kenaikan BBM, kenaikan PPN yang 12%. Ini sangat merugikan masyarakat ini. Tentu ini dari sisi ekonomi akan berimplikasi pada himpitan ekonomi yang dialami oleh baik itu petani, baik juga buruh, juga di sektor pendidikan. Kebetulan juga ada pemohon itu dari mahasiswa yang berpotensi akan mengalami tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, dan juga kenaikan biaya perkuliahan nantinya dengan ekses dari kenaikan PPN 12% ini. Nah, tadi teman-teman tadi sudah menyampaikan bahwa ini berimplikasi kepada hak konstitusional warga, ada ketidakpastian hukum yang dialami oleh warga itu sehingga harus diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kita memberikan ruang ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat hal ini, bahwa ada persoalan dalam proses pembentukan undang-undang itu waktu itu yang tidak melihat bahwa ada kepentingan rakyat yang dirugikan akibat dari kebijakan itu, sehingga ini menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat. Tadi ada di sektor buruh, ada pendidikan, ada juga disabilitas dan lain sebagainya, dan kita juga bisa terimbas dengan akibat dari kenaikan PPN 12% tersebut. Nah, karena itu, karena kebetulan ini sudah didaftar hari Jumat yang lalu dan hari Selasa yang lalu sudah terdaftar dalam register perkaranya nomor 11. Tadi teman-teman sudah menyampaikan kita ke depan membutuhkan dukungan dari teman-teman terkait dengan proses dari persidangan nanti di Mahkamah Konstitusi, karena biar bagaimanapun ini bukan hanya persoalan yang dialami oleh pemohon, tentu itu hanya beberapa yang mengajukan permohonan uji materi, tapi itu persoalan kita bersama karena akan berimplikasi kepada himpitan ekonomi yang akan dialami oleh kita semua, bukan hanya pemohon. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sekar. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Afif, Bang Anto, dan juga teman-teman Solidaritas Perempuan yang sudah memperjuangkan pajak, keadilan pajak buat kita bersama, dan semoga gugatannya diterima supaya beban kita sebagai rakyat nggak semakin berat karena pajak. Teman-teman, satu lagi refleksi dari sahabat kita, korban yang sudah jauh-jauh datang ke Jakarta adalah dari keluarga tani Padang Halaban. Mereka baru saja mendapatkan ancaman penggusuran, begitu ya. Nanti mungkin teman-teman dari Padang Halaban bisa menceritakan lebih detail sebenarnya apa yang terjadi. Silahkan Bapak atau Ibu, silahkan maju ke depan. Kita lihat dulu ya teman-teman. Hidup korban, jangan diam. Hidup korban, jangan diam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya sampaikan nanti, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Misno.
saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara, dan ada konflik di area perkebunan Padang Halaban. Dan ini teman saya namanya Pak Suhirman, sama dari kelompok tani Padang Halaban sekitarnya. Jadi saya sepakat dengan kawan-kawan tadi menyatakan bahwasanya tentang pelanggaran-pelanggaran HAM. Mungkin salah satunya kami mengalami pelanggaran-pelanggaran HAM itu. Dari sejak tahun 6970 itu bukan hanya sebatas orang yang hilang, bukan hanya sebatas orang-orang yang hilang, tapi desa kami 10 desa hilang, tidak meninggalkan bekas. 6 desa hilang, di antaranya 4 desa diperkecil dan 3 desa tidak tersisa. Maka itu termasuk pelanggaran HAM. Jadi sejak 6970 kita berjuang untuk menuntut keadilan tentang penggusuran paksa desa-desa kami. Sampai saat ini juga kita belum mendapat keadilan. Jadi kita terus berjuang. Sejak orde baru dilengsarkan, kita terus berjuang. Mulai tahun 98 sampai 2009. Jadi di tahun 2009 kami memberanikan diri untuk mereclaiming atau menguasai lahan seluas 83,5. Itu kami pertahankan sampai tahun 2025 ini. Tapi intinya itu tidak menghasilkan. Saat ini itu lahan yang kami kuasai selama 16 tahun itu akan dieksekusi tanggal 28 Februari. Jadi itu besok pagi akan dilaksanakan eksekusi. Jadi kita tahun 6970 sudah menjadi korban. Sekarang akan menjadi korban yang kedua kalinya. Jadi di mana keadilan itu? Jadi saya jauh-jauh datang kemari juga ingin mencari keadilan. Tadi kami sudah mendatangi pihak Komnas HAM karena permasalahan kami tahun 2013 sudah masuk ke Komnas HAM. Tapi sampai saat ini juga belum ada titik terang untuk keadilan kepada rakyat. Jadi saya sepakat dengan kawan-kawan untuk menyuarakan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM tadi. Saya mohon kepada kawan-kawan, kalau memang masih peduli dengan orang-orang yang tertinggal, saya mohon saat ini bantulah kami, karena besok akan terjadi eksekusi di wilayah Padang Halaban di Labuan Batu Utara. Ini sudah didatangkan alat berat, bulldozer, bahkan TNI, polisi itu sudah berkeliaran, sudah menumpuk itu di wilayah kami. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan semua, kalau memang masih peduli dengan rakyat kecil, mana yang tertinggal, bantulah kami untuk menyuarakan ini, ataupun untuk memporak-porandakan tentang mengeser di media-media sosial, agar juga pemerintah tahu rakyat-rakyat yang tertindas ini. Jadi kami juga tidak panjang lebar, mungkin itulah sekilas perjalanan kami, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila nama penyampaian saya juga ada kekeliruan dan kehilapan, saya juga manusia biasa, tidak luput tempatnya dan salah. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
Saya kembali mengingatkan untuk membantu kawan-kawan dari kelompok Tani Padang Halaban untuk membagikan ceritanya, penuturannya di media sosial dan memberikan tekanan supaya pemerintah menarik aparat dari Padang Halaban sesegera mungkin. Teman-teman semuanya, selanjutnya kita lanjutkan dengan paduan suara dari Gitaku. Teman-teman Gitaku, selamat sore teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan lebih agak rapat lagi. Rapatkan barisan, bener Pak. Kami dari paduan suara kita, paduan suara yang buka, jadi mungkin kalau di minggu depan ada teman-teman yang berminat juga ikutan bersama kami, sangat dibolehkan banget. Agak merapat lagi kawan-kawan yang di sebelah kiri saya. Ada satu peristiwa yang sangat mengenaskan di daerah Palopo, di Sulawesi Selatan, 8 jam dari ibu kota Makassar. Seorang yang korbannya bernama Penny Ere, dia meninggal dibunuh dan tidak ketahuan belum ketahuan siapa pembunuhnya. Peristiwanya setahun yang lalu dan jasadnya baru ditemukan, udah bukan jasad lagi tapi jadi tengkorak. Dan keluarganya sangat menyayangkan bagaimana respon dari polisi yang sudah dilaporkan sejak tahun lalu dan baru tengkoraknya baru ditemukan di awal bulan ini. Ini menandakan bahwa pemerintah memang selalu tidak pernah bisa merespon tuntutan-tuntutan rakyatnya. Dan berbagai peristiwa itu menunjukkan bahwa pemerintah rezim hari ini adalah rezim serigala yang berbulu gemoy. Karena itu kita akan membawakan lagu yang berjudul Rezim Serigala dari Marlin Tinabikanto.
rezim serigala, mengusir rezim serigala, mengusir rezim serigala. Kawan-kawan sekalian, hari ini mungkin entah sampai kapan kita akan terus dijajah. Dulu mungkin pada saat tahun 45 kita dijajah oleh bangsa lain, tapi saat ini kita dijajah oleh bangsa sendiri. Untuk itu kawan-kawan yang masih ada di belakang, kita selangkah lebih maju kepada istana setan yang ada di belakang sana, yang telah membodoh-bodohi bahkan memiskinkan rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Untuk itu kita harus buktikan bahwasannya rakyat kita pasti menang. Pasti menang, rakyat merdeka. Kita kepalkan tangan kiri kita, kawan. Satukanlah dirimu semua, seluruh rakyat senasib serasa, susah senang dirasa sama. Bangun, bangun segera, satukanlah derai jemarimu, kepalkanlah dan jadikan tinju. Para luka jadikan palu, untuk pukul lawan tak perlu meragu. Pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang, pasti menang. Pasti menang, harus menang. Rakyat merdeka. Hari terus berganti, haruskah kalah lagi? Sang penindas harus pergi. Untuk hari esok yang lebih baik. Pasti menang, pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang, pasti menang, harus menang. Rakyat merdeka. Jangan mau ditindas, jangan mau dijajah jiwa dan pikiran kita. Untuk hari esok yang lebih baik. Pasti menang, pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang, pasti menang, harus menang. Rakyat merdeka. Saya ingin dengar suara rakyat yang ingin merdeka. Pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang, pasti menang, harus menang. Rakyat merdeka.
Pengadilan Negeri Palembang tentang kabut asap. Dan kabut asapnya adalah musibah bagi kami, dan korban itu bukan kami saja, sampai juga datang ke negara tetangga seperti yang sampaikan Mbak Sekar tadi. Mudah-mudahan kedatangan kami hari ini bersama kawan-kawan di sini, kalau Mbak Sekar tadi di Indonesia hari ini gelap, kita adalah lilin dari kegelap yang akan menghilangkan kegelapan itu. Dan untuk Pak Polisi, santai saja, kami datang sini sebagai korban, bukan penjahat. Kami adalah korban yang menuntut keadilan hari ini. Jadi sekali lagi, kami bukan penjahat, kami adalah korban dari ketidakadilan, dan hari ini sedang mencari keadilan itu. Baik kawan-kawan, di akhir ini marilah kita sama-sama berdoa, dan mohon izin saya akan memimpin doa ini dengan cara Islam. Kawan-kawan yang lain nanti bisa dengan cara agama dan keyakinannya masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kali ini bagian dari kekuatan kita yang akan merubah Indonesia gelap menjadi benar-benar terang. Itulah adalah harapan kita. Dan kita yang datang hari ini di negara Indonesia yang pendiri negara ini menginginkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Mudah-mudahan keadilan itu ada dan benar adanya, dan kita adalah orang-orang yang mendapat keadilan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari korban-korban yang lain hari ini yang sama-sama merasakan ketidakadilan itu, dan suatu saat akan mendapat kemenangan. Dan nanti pada saatnya kita sama-sama saja menundukkan kepala untuk berdoa dalam hati masing-masing menurut kepercayaan dan agamanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah perjuangan yang akan mendapat kemenangan. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah waqsid kull maqasidana. Al-Fatihah. Doa selesai, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberi kekuatan dan ditunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar, dan kita diberi kekuatan untuk bisa melakukannya dan melaksanakannya. Dan mudah-mudahan kita ditunjukkan bahwa yang batil itu adalah batil, dan kita diberi kekuatan untuk bisa meninggalkannya. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Teman-teman semuanya, inilah akhir dari aksi Kamisan hari ini. Sampai jumpa di aksi Kamisan berikutnya. Kita akan menutup aksi ini dengan berfoto bersama-sama. Oke, mari kawan-kawan kita bisa ke sini semua. Kita foto membelakangi istana. Oke, mari kawan-kawan. Lebar ya. Oke, kita akan ambil foto terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil video. Ikuti kata-kata saya sama seperti biasanya. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Tolak penggusuran! Sekali lagi ya. Jadi kalau saya bilang tolak penggusuran, kawan-kawan bisa jawab tolak, gitu ya. Oke?
Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Tolak penggusuran! Terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu di aksi Kamisan minggu selanjutnya.